Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholipah, MPM 20 40 30 20 61. Di sini saya akan melakukan praktikum yang keempat, praktikum percobaan 4, yaitu percobaan teorema Thevenin dan teorema Norton. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari percobaan ini, yaitu percobaan teorema Thevenin dan teorema Norton. Tujuan yang pertama itu mampu menerapkan dan menganalisa suatu dengan teorema Thevenin. Yang kedua, memahami cara memperoleh nilai tegangan Thevenin atau dalam kurung FTH dan resistansi Thevenin dalam kurung RTH dari suatu rangkaian. Yang ketiga, mampu menerapkan dan menganalisa suatu dengan teorema Norton. Yang keempat, memahami cara memperoleh nilai arus Norton dalam kurung IN dan resistansi Norton dalam kurung RN dari suatu rangkaian. Sedikit dasar teori dari teorema Thevenin. Teorema ini menyatakan bahwa setiap rangkaian linear dari resistansi dan sumber-sumber daya, jika dipandang dari dua titik, dimanapun pada suatu rangkaian dapat diganti oleh satu sumber tegangan atau disebut VTH dan satu resistansi yang biasa disebut RTH ekuivalen yang dihubung secara seri. Sedangkan teorema Norton menyatakan bahwa jaringan linear suatu resistansi dan sumber-sumber daya, jika ditinjau dari dua titik di dalam jaringan, dapat digantikan oleh satu sumber arus ekuivalen IN dan sebuah resistansi RN yang dihubung paralel dengan sumber arus. Ya, lanjut. Alat dan komponen yang saya gunakan masih sama seperti praktikum-praktikum sebelumnya. Ada multimeter, ada project board, ada kabel jumper, ada baterai, ada resistor, ada potensiometer. Ya, lanjut saja pada pelaksanaan praktikum saya. Kita mulai dengan percobaan yang keempat, yaitu percobaan teorema Thevenin dan teorema Norton. Langsung saja kita lanjut pada praktikum. Ya, di sini pada percobaan yang ini saya akan menentukan nilai potensiometer yang saya akan gunakan. Sini saya akan menggunakan nilai potensionya sebesar saya atur dulu terlebih dahulu nilai potensio yang saya gunakan. Untuk melanjutkan praktikum percobaan 4 ini, di sini nilai potensio yang saya gunakan itu sebesar 387. Nilai potensiometer saya yang saya gunakan itu sebesar 387. Ya, di sini sudah. Lanjut pada tegangan yang saya gunakan yaitu baterai, satu buah baterai. Saya akan mengukur tegangan yang saya akan gunakan.
Ya, bisa dilihat tegangan yang saya gunakan pada percobaan ini itu tegangannya sebesar 8,86. Tegangan yang saya gunakan 8,86. Sama juga seperti di teorema Norton, tegangan yang saya gunakan 8,86 dan RV-nya 387. Lanjut, di sini saya akan mengukur nilai pada resistansi yang saya gunakan. Untuk resistor yang saya gunakan ini, yang pertama ini resistornya nilainya sebesar 221,9 saya jadikan resistor keempat R4 nya untuk teorema Thevenin. Sama juga halnya dengan teorema Norton, R4 saya 221,9. Lanjut, resistor yang kedua, saya menggunakan di sini 3 resistor. Ini resistor yang kedua, dan resistor yang kedua ini nilainya sebesar 385. Saya gunakan di R6 pada teorema Thevenin dan teorema Norton. Lanjut ke resistor yang terakhir. Di sini nilai pada resistor yang terakhir saya ini sebesar 216. Itu nilai pada R5 saya pada teorema Thevenin dan teorema Norton. Nah, di sini saya akan lanjut untuk melakukan pengukuran pada tegangan pada RV dan tegangan pada RV teorema Thevenin dan tegangan RV pada teorema Norton. Saya melakukannya langsung secara bersamaan karena di situ juga pada perangkaiannya juga hampir sama saja. Di sini saya akan merangkai terlebih dahulu, di mana kedua resistornya ini saya hubungkan dulu. Ketiga resistor saya akan mencari pertama itu nilai RTH-nya. Nilai RTH pada teorema Thevenin. Saya rangkai terlebih dahulu, saya pasangkan alat ukur. Alat ukurnya di kaki resistor yang kelima R5 dan di kaki resistor yang keenam R6-nya. Sini saya akan menggunakan juga kabel penghubung karena di sini untuk mencari nilai RTH-nya itu belum menggunakan baterai atau tegangan. Saya menggunakan kabel penghubung dulu, dan nilai RTH yang saya dapatkan itu 357,3 sekisaran itulah, saya ambilnya 357,3. Sama nilainya dengan nilai Rn pada teorema Norton. Saya langsung tulis saja
yaitu 357,3. Lanjut, sini saya akan langsung mencari VTH-nya pada teorema Norton, dan nilainya itu saya sambungkan dulu tegangan pada baterai, saya sambung pada rangkaiannya untuk mencari nilai VTH pada tegangan RV teorema Thevenin. Di sini dimana kita lihat di situ tegangannya VTH 5,54. VTH pada teorema Thevenin itu 5,54. Lanjut, untuk mencari nilai IN pada teorema Norton, saya langsung saja saya langsung pengukuran dengan mengubah dari alat ukur saya menjadi langsung ke ampere, dan langsung bisa terukur. Di situ saya ukur nilai IN yang saya dapatkan dari teorema Norton itu sebesar 20. Bisa juga dilihat di situ nilai IN pada teorema Norton saya dapatkan sebesar 20. Sudah lanjut, sudah selesai. Lanjut di sini untuk mencari tegangan pada R5 teorema Thevenin, dan seperti yang tadi saya juga sekalian mencari tegangan pada R5 di teorema Norton. Karena rangkaiannya hampir sama, cuma beda pencariannya saja, dimana di teorema ini yang saya cari pertama di sini di teorema Thevenin, saya akan mencari nilai RTH-nya juga terlebih dahulu seperti awal tadi. Sini saya merangkai menggunakan kabel penghubung terlebih dahulu sebelum saya sambungkan dengan tegangannya. Di sini bisa dilihat setelah saya merubah alat ukur saya untuk mencari nilai RTH. Sini nilai RTH-nya saya dapat 5,26. Nilai RTH pada teorema Thevenin saya 526, sama juga dengan nilai RN pada teorema Norton. Lanjut untuk mencari VTH pada teorema Thevenin ini, saya langsung sambungkan tegangannya untuk mencari nilai VTH pada teorema Thevenin, dan bisa dilihat nilainya sebesar 5,53. VTH-nya 5,53. Lanjut langsung pada teorema Norton. Nilai IN-nya saya dapatkan dengan mengubah alat ukurnya menjadi ampere. Untuk mendapatkan nilai IN-nya masih sama seperti rangkaian yang tadi. Dan di sini saya mendapatkan
nilai IN untuk teorema Norton sebesar 20. Ya, saya ambil 20 untuk nilai IN. Lanjut untuk mencari tegangan pada R4. Tegangan pada R4 teorema Thevenin dan tegangan pada R4 teorema Norton. Mana saya merangkainya terlebih dahulu, masih sama seperti awal yang tadi. Di sini saya mengerjakannya sekalian saja untuk mencari nilai tegangan pada R4-nya, R5, R6-nya, karena rangkaian dan gambar pada percobaan ini hampir sama saja, cuman beda pada peletakan alat ukur. Dan di sini saya sama saja mencari nilai RTH-nya dulu. Terlebih dahulu nilai RTH-nya itu menggunakan kabel penghubung sebelum menggunakan tegangan. Dan di sini pada teorema Thevenin itu RTH-nya itu saya dapatkan sebesar 162,8 untuk nilai RTH pada teorema Thevenin, dan pada teorema Norton nilai Rn-nya sama, 162,8. Lanjut untuk mencari VTH. VTH-nya pada teorema Thevenin. Pada teorema Thevenin di sini saya melepaskan kabel penghubungnya dan langsung menyambungkan pada baterai untuk memasukkan tegangan pada pengukuran untuk menentukan nilai VTH-nya. Dan bisa dilihat nilai VTH yang saya dapatkan nilainya sebesar 6,3736. VTH pada teorema Thevenin saya 6,36. Lanjut mencari nilai IN pada teorema Norton. Langsung saja saya ubah ke ampere dengan mencabut situ, dapat 24 ampere. Lanjut pada tegangan yang terakhir itu, mencari nilai tegangan pada R4. Saya rangkai terlebih dahulu. Saya langsung pasang.
alat ukurnya saya langsung pasang saja untuk mencari nilainya itu, dimana alat ukurnya saya pasangkan untuk mencari nilai RTH nya dulu pada teorema Thevenin. Masih menggunakan kabel penghubung ya, karena belum menggunakan tegangan, jadi masih menggunakan kabel penghubung saja. Dan di sini nilai RTH pada teorema Thevenin saya, nilai RTH pada tegangan R4 itu sebesar 236, sama juga dengan nilai Rn pada teorema Norton 236. Lanjut untuk mencari nilai VTH pada teorema Thevenin, dimana kabel penghubung yang saya cabut agar bisa masukkan nilai tegangannya, dimana di sini nilai VTH pada R4 ini sebesar 8,84. Nilai VTH pada teorema Thevenin ini 8,84. Dan yang terakhir itu saya mencari nilai IN pada teorema Norton. Nilai IN pada teorema Norton yaitu 37. Yaitu tadi praktikum yang saya lakukan. Mungkin banyak kesalahan atau mungkin praktikum yang saya lakukan belum bisa sempurna seperti bagaimananya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan itu akan jadi pelajaran buat saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.